Perkenalkan, nama saya Priscilia Febiola dengan NIM S1S124036. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi sistem operasi. Saya akan membahas tentang apa itu sistem operasi. Selain itu, saya juga akan membahas tentang jenis-jenis sistem operasi berdasarkan source code-nya. Jadi sistem operasi itu dibagi menjadi dua berdasarkan source code-nya, menjadi open source dan closed source. Nantinya saya akan membahas tentang pengertian dari kedua jenis tersebut. Saya juga akan memberikan contohnya dan juga memaparkan terkait kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem operasi tersebut. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang apa sih itu sistem operasi. Jadi, sistem operasi atau disebut juga operating system adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya hardware, komputer, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi software. Sistem operasi merupakan sesuatu yang paling penting dari sistem komputer. Sistem operasi itu bersifat mutlak atau mendasar dalam mengoperasikan komputer. Sistem operasi itu berupa perangkat lunak yang mengelola perangkat keras. Interaksi antara perangkat lunak dan perangkat keras hanya dimungkinkan jika ada sistem operasi. Jadi sistem operasi sangat penting ada dalam komputer. Sistem operasi itu bertanggung jawab untuk sumber daya yang ada dalam komputer. Dia itu mengelola sumber daya secara efisien dan adil. Adapun sumber daya yang dikelola adalah prosesor atau CPU, memori, baik itu fisik maupun virtual, perangkat seperti disk, file dan directory, maupun koneksi jaringan atau port. Seperti yang saya sebutkan tadi, sistem operasi itu berdasarkan source code-nya terbagi menjadi dua, yaitu sistem operasi open source dan closed source. Yang pertama saya jelaskan itu sistem operasi open source. Jadi sistem operasi open source itu memiliki kode sumber atau source code yang tersedia secara publik. Jadi memungkinkan siapa saja untuk melihat, memodifikasi, dan mendistribusikan kode tersebut. Biasanya sistem operasi open source itu dikembangkan oleh komunitas pengembang. Lalu di sini saya memberikan beberapa contoh sistem operasi open source. Yang pertama itu Linux, seperti Ubuntu dan Debian. Yang kedua itu Android. Yang ketiga OpenOffice. Yang keempat Mozilla Firefox. Yang kelima Firefox browser. Nah, sistem operasi open source itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihannya dulu. Yang pertama itu gratis. Jadi karena sistem operasi open source itu dikembangkan oleh komunitas sukarelawan atau organisasi, jadi tidak mengenakan biaya lisensi. Sehingga penggunanya dapat mengakses dan menggunakan OS open source itu secara gratis. Yang kedua itu fleksibilitas kustomisasi. Jadi karena kode sumbernya itu bersifat terbuka untuk publik, memungkinkan siapa saja dengan keahlian pemrograman untuk mengubah dan menyesuaikan OS-nya sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang diinginkan. Karena tidak ada batasan yang dibuat oleh komunitas pembuatnya, jadi pengguna itu dapat menambahkan fitur, menghapus komponen yang tidak diperlukan, atau mengoptimalkan performa. Contohnya Arch Linux memungkinkan pengguna membangun sistem dari awal karena sumber kodenya itu tersedia. Yang ketiga itu keamanannya itu tinggi, karena transparansi kode sumber memungkinkan banyak pengguna untuk memeriksa kode sumber. Jadi dapat ditemukan celah keamanannya dan diperbaiki dengan cepat. Selain itu, OS open source seperti Linux memiliki basis pengguna yang lebih kecil dibandingkan dengan Windows, sehingga kurang menarik untuk membuat malware.
Yang keempat, kelebihannya ya, open source itu stabilitasnya tinggi. Jadi banyak distribusi open source dirancang untuk kendala jangka panjang, terutama untuk server, dengan siklus pengembangan yang ketat dan pengujian ekstensif oleh komunitas, fokus pada efisiensi kode dan pengoptimalan untuk perangkat keras tertentu juga meningkatkan stabilitasnya. Yang kelima itu dukungan komunitas yang luas. Jadi karena model pengembangan open source itu mendorong kolaborasi global dengan ribuan pengembang dan pengguna, jadi pengembang dan pengguna ini dapat berbagi solusi melalui forum, dokumentasi, atau tutorial secara gratis. Jadi komunitasnya itu luas, mencangkup berbagai orang dari seluruh dunia. Dan yang keenam itu bisa dipakai di banyak perangkat. Karena kode sumbernya bersifat terbuka memungkinkan adaptasi ke berbagai arsitektur perangkat keras, dari komputer lama hingga perangkat IoT. Karena komunitas dapat mengembangkan driver dan memodifikasi sesuai kebutuhannya. Adapun kekurangan dari OS open source itu yang pertama, sulit dipelajari. Banyak open source seperti Arch Linux itu tidak memiliki panduan simpel atau tombol-tombol yang mudah digunakan seperti yang ada pada Windows. Jadi kita sebagai pengguna itu perlu tahu perintah dasar yang ingin dijalankan. Dan setiap OS di open source itu punya cara kerja yang berbeda-beda. Yang kedua, kekurangannya itu tidak semua aplikasi populer kompatibel. Mengapa tidak semua aplikasi populer kompatibel? Itu karena perusahaan perangkat lunak komersial seperti Adobe atau Microsoft sering kali memprioritaskan Windows dan Mac OS karena basis pengguna itu lebih besar dan modal bisnisnya berbasis lisensi. Jadi perusahaan pengembang perangkat lunak seperti Microsoft atau Adobe itu lebih tertarik pada OS closed source karena lebih menguntungkan. Yang ketiga itu memiliki banyak variasi. Karena kebebasan untuk mengubah kodenya menyebabkan banyak muncul versi OS yang lain. Seperti yang ada pada Linux itu banyak variasinya seperti Ubuntu, Fedora, atau Arch yang masing-masing punya cara kerja yang berbeda. Jadi penggunanya itu biasanya itu bingung mau pakai OS yang apa. Jadi pengguna itu harus menentukan dulu dia mau pakai OS open source yang mana. Yang keempat itu dukungan resmi itu terbatas karena model open source itu bergantung pada komunitas sukarelawan, bukan perusahaan. Jadi OS open source itu tidak memiliki customer service. Jadi seringkali solusi yang kita butuhkan kalau misalnya terjadi masalah pada OS kita itu terjadinya itu melalui forum. Jadi kita perlu mencari solusinya melalui forum. Dan itu membutuhkan waktu. Yang kelima, ketidakcocokan perangkat keras. Penyebabnya karena produsen perangkat keras itu lebih fokus mengembangkan driver untuk Windows dan Mac OS karena pasarnya itu lebih besar. Komunitas open source seringkali harus membuat drivernya sendiri yang memungkinkan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem operasi closed source. Jadi sistem operasi closed source itu adalah sistem operasi atau perangkat lunak yang kode sumbernya atau source code-nya itu tidak tersedia untuk umum. Jadi hanya pemilik atau pengembang resmi yang memiliki akses pada source code tersebut sehingga penggunanya tidak dapat melihat, memodifikasi atau mendistribusikan source code. Contoh-contoh sistem operasi yang source code itu yang pertama Microsoft Windows, contohnya Windows 10 atau 11. Yang kedua itu Mac OS yang untuk MacBook dan lain-lain. Yang ketiga itu iOS untuk iPhone dan iPad. Kelebihan dan kekurangan OS closed source itu ada beberapa. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu kelebihannya dulu. Kelebihannya itu kemudahan pengguna.
Jadi pengguna itu lebih mudah menggunakan OS closed source karena perusahaan pengembang seperti Microsoft atau Apple menginvestasikan sumber daya besar dalam desain UI yang intuitif dengan fokus pada pengujian pengguna yang memastikan pengalaman yang ramah bagi berbagai tingkat keahlian. Jadi pengguna baru itu bisa lebih mudah menggunakan OS closed source daripada open source. Yang kedua itu dukungan aplikasinya luas. Karena basis penggunanya itu besar, maka menarik perusahaan pengembang perangkat lunak untuk membuat aplikasi yang kompatibel pada OS closed source karena lebih menguntungkan dibandingkan membuat yang kompatibel pada OS open source. Yang ketiga itu memiliki dukungan resmi profesional. Jadi sistem operasi closed source itu memiliki customer service. Jadi kalau kita punya masalah terkait OS kita bisa langsung menanyakan masalah tersebut pada customer service, tidak seperti pada OS open source yang kita hanya bisa cari solusi itu melalui forum. Yang keempat itu konsistensi pengalaman pengguna. Karena perusahaan pengembangnya itu memiliki kendali penuh dan atas pengembangan dan distribusi OS-nya, jadi memungkinkan standarisasi fitur, tampilan, dan pembaruan di semua perangkat. Yang kelima, optimalisasi perangkat keras. Perusahaan seperti Apple merancang OS dan perangkat keras secara terintegrasi yang memungkinkan pengoptimalan performa dan efisiensi daya. Bahkan untuk Windows, Microsoft bekerja sama dengan produsen seperti Intel dan Nvidia untuk memastikan kompatibilitas dan performa optimal pada perangkat yang didukung. Nah, adapun kekurangannya itu yang pertama itu tentu saja mahal, karena pengguna yang ingin menggunakan OS closed source itu perlu membeli lisensi dari perusahaan penyedia OS-nya. Yang kedua itu rentan terhadap malware. Karena OS closed source itu penggunanya besar, maka memberikan dampak besar jika terserang terhadap malware. Selain itu, karena ketergantungan pada vendor untuk merilis patch keamanan dapat menyebabkan keterlambatan respon terhadap ancaman baru. Yang ketiga, kekurangannya itu keterbatasan kustomisasi. Jadi karena kode sumber yang tertutup, mencegah pengguna atau pengembang pihak ketiga untuk mengubah fitur inti OS-nya. Karena perusahaan ingin menjaga konsistensi keamanan dan model bisnis mereka. Contohnya, itu keterbatasan kustomisasi itu pengguna iOS tidak dapat mengubah tata letak utama secara bebas seperti yang ada di Android. Dan kekurangan yang terakhir itu ketergantungan pada vendor. Karena kode sumber tertutup, hanya perusahaan pengembang yang dapat merilis pembaruan dan memperbaiki bug. Ketika vendor memutuskan untuk menghentikan dukungan versi OS tertentu, pengguna dipaksa untuk mengupgrade atau menghadapi risiko keamanan. Contohnya, Microsoft mengakhiri dukungan untuk Windows 7 pada tahun 2020. Jadi, pengguna itu terpaksa membeli lisensi dari Windows 10 dan Windows 11 atau Windows 11. Oke, sekian pemaparan dari materi saya terkait sistem operasi dan jenisnya, yaitu open source dan closed source, sekiranya boleh bermanfaat.